Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Aminullah. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Grabakan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Sekaligus mahasiswa PPG batch 2 tahun 2023 LPDK IAIN Kediri. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Grabakan dengan nomor peserta 351-57300-1674. Berikut video pembelajaran kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bu, semangat. Kelas 4, bagaimana kabarnya? Baik anak-anak, saya absen dulu ya. Yang laki-laki nanti kalau saya panggil namanya bilang hadir. Apa? Hadir. Kalau perempuan bilang hadiro. Apa? Hadiro. Siap? Berani ya. Abiyu. Abiyu. Sama angkat tangannya ya. Delva. Arfa. Kenapa? Cahaya. Dimas. Rino. Aifa. Juvena. Aldo. Mirza. Marsa. Roy. Sakit. Sakit apa? Iya. Oh, sendiri sakit. Mulai dari apa? Satu kemarin. Ya, semoga kita yang sakit merasa lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nadif. Najwa. Rindi. Rizky. Fania. Zahwan. Baik anak-anak. Jadi yang nggak masuk aja satu ya. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kecerdasan berpikir dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ayo, kalau saya dengar juga Mas Endi. Siap. Berhormat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
seperti biasa anak, kita baca surat-surat pendek di dahulu. Dimulai dari surat At-Takasur sampai dengan surat An-Nas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Sawfa ta'lamun. Kalla ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Subhanallahul azim. Baik anak-anak, jadi minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Teladan mulia Asmaul Husna. Masih ingat anak-anak? Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang menyambut usia balik. Sebelumnya, siapa yang tahu arti balik? Ya, sampai. Kemudian apa lagi? Siapa yang tahu? Kedewasaan. Nah, setelah itu siapa yang tahu tanda-tanda usia balik? Dewasa. Baik. Nah, baik anak-anak. Jadi materi kita hari ini adalah menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah mampu menjelaskan arti balik. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda balik. Ayo semuanya berdiri ke depan. Setelah ini akan saya tampilkan video pembelajaran tentang menyambut usia balik. Sudah siap anak? Siap. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Kelas 4. Baik anak, balik ke depan. Disiapkan alat tulisnya, nanti dicatat di buku tulis. Setelah itu nanti akan saya suruh menjelaskan satu persatu. Maka dari itu perhatikan baik-baik apa itu balik dan apa saja tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu fikih dan menurut pandangan ilmu biologi. Ya, dengan depan, tidak boleh rame. Pendidikan agama Islam kelas 4 bab 4 menyambut usia balik atau dewasa. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan
belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Baik artinya sampai berbahasa. Sedangkan istilah Balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pada materi ini, kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dan tentang tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Ada berapa? kalian telah mengetahui tanda-tanda fikih. Ada berapa balik menurut ilmu fikih? Hah? 2. Coba dilihat, disimak di sini. Yang pertama, Sini ditulis ya. ini bahasa. 1. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Nah, Suatu saat kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. tanda balik yang pertama ini mimpi basah. Mimpi basah ini bagi laki-laki biasanya di antara usia 9 tahun. Jadi kalau sekarang kalian sudah usia 9 tahun, usia berapa sekarang? Nah, 10 apalagi 10. Berarti sudah pernah apa? Sudah pernah mengalami mimpi basah biasanya, tapi tidak mesti. Cuma biasanya itu terjadi pada laki-laki di usia 9 sampai berapa? 15 tahun. Berarti kan maksudnya? Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Tahukah kalian nama air yang keluar pada waktu mimpi basah? Namanya adalah air mani atau sperma. Nah, buat kamu yang baru pertama kali mimpi basah, jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan orang tua kamu ya. Untuk anak laki-laki, bisa konsultasi dengan ayah kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan, Jadi kalau untuk anak perempuan, darah haid kalau untuk anak perempuan itu ditandai dengan apa? Menstruasi atau haid, darah yang keluar pada perempuan. Ini juga ditandai pada usia berapa? Ada yang sudah mengalami? Belum. Mengalami apa Pak? Mengalami haid? Belum. tanda balik berikutnya adalah berumur 15 tahun. Tanda balik yang ketiga menurut fikih adalah berusia 15 tahun. Dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah, anak laki-laki dan perempuan Jadi batasan mentok ini, batasan yang paling maksimal. telah masuk usia balik. Di usia 15 berarti kalian sudah masuk kategori dewasa atau sudah balik. Kalau sudah balik anak-anak, maka kita harus perintah agama. Apa Pak perintah agama? Sholat. Lah ini Anak yang telah mengalami mimpi basah dan haid berarti dia sedang berhadas besar. stop. Jadi anak yang mengalami mimpi basah, Anak-anakku semuanya, tugasnya yang pertama ya, nanti membaca kisah tentang mimpi basah.
di halaman 59. Kemudian setelah dibaca, nanti diberikan kesimpulan atas apa yang sudah kalian baca, yang kalian dapatkan dari membaca. Misalnya, kisah tersebut isinya apa? Nah, tulis itu di belakangnya itu. Kemudian untuk tugas kelompoknya, ya, tadi individu membaca kisah tentang mimpi basah dan menstruasi bagi perempuan. Kemudian untuk tugas kelompoknya, nanti satu kelompok terdiri dari 2 peserta didik. Berapa? 2. Apa saja tugasnya nanti, Pak? Tugasnya nanti adalah halo. Tugasnya nanti adalah wawancara kepada kakak kelas kalian, atau bisa ke bapak ibu guru. Wawancara tentang apa, Pak? Wawancara tentang apa? Haid dan puasa. Contoh pertanyaannya adalah, misalnya, pernahkah kakak mengalami mimpi basah? Pertama itu. Yang kedua, sejak usia berapa pada waktu kakak mimpi basah? Nah itu ya, Bang. Sampai sini, Bang. Dan begitu juga pada yang perempuan. Yang kalau dengan menggali info tentang mimpi basah, berarti tanyanya kepada siapa? Orang laki-laki atau anak laki-laki? Kalau tentang haid, berarti tanyanya kepada siapa? Orang perempuan. Sudah paham, Mas? Bisa dipahami? Sekarang bisa untuk wawancara kepada kakak kelas kalian. Ayo cepat. Atau bisa ke bapak ibu guru. Ya. Jangan lupa nanti ditulis, ya, ditulis di buku tulis hasil wawancara, pertanyaan dan apa jawaban dari yang wawancarai. Oke, namanya siapa? Misalnya siapa atau Pak siapa? Ya, Bon. Ya. Pernahkah ibu mengalami haid sejak usia berapa? Sejak umur 11 tahun. Kelas 1. Assalamualaikum. Pernah kamu mengalami mimpi basah? Pernah. Pada umur berapa? 12. Coba ceritakan. Salam. Apakah Pak Yusuf pernah haid?
Mimpi basah. Pernah? Benar. Ya. Di waktu usia berapa? Usia 12 tahun. Coba ceritakan, Pak. Ceritakan ketika Pak Yusuf bangun, terus ada yang berbeda. Ternyata Pak Yusuf itu Setelah saya wawancara dengan Mas Brian tentang informasi mimpi basah, saya mendapat informasi dari Mas Brian. Pernahkah Mas mengalami mimpi basah? Mas Brian menjawab, pernah. Pada umur berapa? Brian menjawab lagi 12. Coba ceritakan. Pertama-tama Mas Brian itu tidur. Kalau mimpi saat bangun, Mas Brian itu ada air di celananya. Dia ngomong ke temannya, terus dia itu ngompol dengan makhluk lain. Pas saat dari celana, Mas Brian melihat ternyata bukan ngompol, ternyata dia telah melaksanakan mimpi basah dan mengalami mimpi basah. apa yang tadi sudah kalian wawancarai kepada guru atau kakak kelas kalian, coba hasilnya apa itu bacakan. Saya telah mewawancarai Ibu Miranda. Dino. Umur 11 sampai SMP. Ayo tanya silakan. Cipta gimana? Ceritanya gimana, Mbak? Ceritanya gimana? Susah, Hai. Halo. Jadi ada tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ada berapa tadi? 3. Yang pertama adalah mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, haid atau menstruasi bagi perempuan. Yang ketiga, berusia 15 tahun. Itu tanda-tanda balik menurut apa? Ilmu fikih. Sedangkan tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi adalah yang pertama bagi laki-laki, suaranya terdengar lebih keras, lebih berpower, tumbuhnya jatuh. Yang ketiga, tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya. Terus yang keempat apa? Nafsu makannya lebih banyak, lebih meningkat, pertumbuhan yang lebih pesat, cepat besar. Itu apa? Bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan apa tadi? Yang pertama, suaranya terdengar lebih keras. Kedua, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Yang ketiga, fisik seperti apa? Bagian timbul dan timbul. Sudah paham? Kalian sudah paham tentang materi menyangkut balik? Ada yang masih belum paham? Coba bapak silakan tanya yang belum paham. Ayo siapa yang belum paham boleh tanya. Cing bingung. Sudah paham semuanya? Sudah ya? Lampu. Nah, terus tadi apa? Kewajiban setelah balik. Sholat fardu 5 waktu. Yang kedua apa? Menuntut ilmu. Dan yang terakhir apa tadi? Apa? Menuntut Allah. Ya, pintar sekali. Jadi itu anak ya, menyambut usia balik. Semoga kita semua menjadi anak yang berilmu, tahu kewajiban kita ketika sudah balik. Jangan sampai kalau kita sudah balik meninggalkan perintah Allah.
fardu. Waktunya sholat subuh tidak sholat, waktunya sholat duhur tidak sholat. Siapa yang lagi sukses? Siapa yang ingin hidupnya bahagia? Siapa yang ingin disekali banyak orang? Maka lakukan kebaikan. Jangan lupa untuk apa? Menaati perintah Allah. Jangan lupa untuk menaati perintah Allah. Hormat dan patuh pada guru, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, saling menghargai, saling tolong-tolong kepada sesama. Itulah syarat kita bisa menjadi sukses. Jaga lisan kita, jaga tangan kita untuk menyakiti orang lain. Paham anak? Ya. Kalau subuh, kalau nggak bisa bangun pagi gimana sholat subuh? Bentar sekali, Pak. Bagaimana Pak? Kalau waktunya sholat subuh tidak bisa bangun, karena kemarin malam saya main HP terus Pak, sampai kemalaman, tidurnya terlalu malam, sehingga subuh saya kesiangan. Bagaimana ini Pak? Hah? Bagaimana? Tetap sholat, tapi jangan dibaleni lagi, jangan diulangi lagi. Usahakan minta bangunkan orang tua, bila perlu anaknya dikasih alat. Ya. Oh. Pak ya anak ya, Pak ya. Nah, baik ya anak, itulah tadi materi kita hari ini tentang apa? Menyambut usia. Karena itulah tadi materi kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya anak, silakan dikerjakan tugasnya. Ya, apa tugasnya Pak? Nanti akan saya kirim di grup WA. Nanti di situ ada link Google Form yang berisi apa? Tentang soal-soal. Ya, di situ ada video di atas, nanti di bawahnya langsung dikerjakan. Jelas yang mana? Ada yang masih belum paham? Masih bingung? Nggak apa-apa, silakan bertanya. Sudah paham semuanya? Ya. Baik, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga mendapatkan ridho dari Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk materi kita selanjutnya nanti di rumah, halo, nanti di rumah dipelajari bab tentang kisah Nabi Muhammad. Bab selanjutnya dipelajari tentang kisah Nabi Muhammad. Ya, nggak usah dipelajari. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.